Dia adalah sahabatku, bahkan lebih. Dia adalah yang diguru datang padaku setelah lepas lelah dan sembuh untuk kembali lagi. Ya, ini salah satu lagu yang menjadi favorit Kang Adi Hendrius di Pangandaran. Dan Kang Adi selalu nangis kalau kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Baiklah teman-teman, ini adalah seri kedua dari riwayat dari cerita atau dari peristiwa Iwan Fals bertandang ke sebuah desa kecil. Nah, di seri yang pertama atau di riwayat yang pertama diceritakan bahwa Iwan Fals mau pamit. Bagi saya tentu saja kedatangan Iwan Fals yang secara tiba-tiba kemudian juga tidak disangka-sangka adalah momentum yang harus menjadi sejarah catatan, tidak saja bagi catatan perjalanan diri sendiri, tapi juga bagi teman-teman di Majalengka tentu saja. Karena tidak mudah, bahkan mungkin kapan lagi Iwan Fals bisa datang ke Majalengka ini. Maka kemudian ketika baru setengah jam saja sudah mau pamit, dalam pikiran itu muncul bermacam karena sudah mulai sadar setengah jam ngobrol lama dan sebagainya, ini bagaimana nasib teman-teman atau perasaan teman-teman ketika kemudian orang yang ditunggu-tunggu hadir di Majalengka ternyata hanya beberapa saat saja. Maka kemudian selain juga memang layaknya tamu yang harus dimuliakan dalam keterangan-keterangan, maka selain ada sisa-sisa makanan lebaran ya, ada kue-kue sedikit, lalu ada camilan-camilan juga, saya ingin menahan lebih lama Iwan Fals untuk di rumah ini atau di Majalengka tepatnya, sambil juga memberikan kesempatan kepada teman-teman yang datang dalam perjalanan. Menurut informasi istri saya bahwa ada teman-teman yang sudah dikontak yang sekarang dalam perjalanan. Maka kemudian saya coba untuk menahan lebih lama itu dengan cara, saya ingat bahwa istri saya rada jagoan ngeliwat gitu, bikin liwat. Maka kemudian tanpa sepengetahuannya saya bilang saja sama Bang Iwan Fals bahwa jangan dulu pulang karena istri saya sedang bikin liwat. Padahal pada saat itu belum dikonfirmasi bahwa akan harus bikin liwat. Nah, setelah bilang itu baru teman Iwan dan teman-temannya pada saat itu juga ya udah kalau begitu lah masalah. Pokoknya intinya bahwa beliau mau karena saya sudah iming-imingi dengan liwat, dengan sambal dan sebagainya. Terlepas dari apakah mereka lapar dan sebagainya, saya nggak tahu. Lalu kemudian setelah itu baru saya ke dapur koordinasi bikin liwat dan sebagainya sama istri saya. Yang ternyata
bahwa berasnya itu sebetulnya tidak tersedia banyak. Kalau tidak salah hanya setengah kilo lah gitu, ada beras di rumah itu. Tapi saya paksakan saja, udah dibikin aja yang seadanya saja gitu sama istri saya. Lalu lauknya apa ya, apa aja lah, yang penting yang ada di rumah, yang pada saat itu memang saya lupa lagi ada apa, yang jelas pokoknya bikin ribet aja gitu. Nah, akhirnya sambil apa namanya bikin ribet, saya kembali lagi ngobrol, dan di tengah obrolan itu kemudian datanglah teman-teman. Ada Hendro Budiman, ada Pepes, lalu kemudian datang lagi ada Mudopar, ada Aceh Herdiana, ada Kang Ujang Galuh, ya kalau nggak salah hanya beberapa orang saja yang kemudian datang, yang akhirnya nimbrung bersama-sama ngobrol kesana kemari ngobrol sambil menunggu liwet matang ya. Kemudian kita ya siap-siap, ada tidak lupa juga di foto-foto. Tapi waktu itu memang kita belum punya atau belum ada handphone yang ada fotonya dan kameranya, sehingga momen yang sangat luar biasa itu hanya didokumentasikan oleh Kang Neo kalau tidak salah, melalui kameranya. Dia bawa kamera, dan Bang Iwan Fals juga foto-foto kok, moto-moto kalau nggak salah. Lalu kemudian setelah menunggu beberapa lama, ya setengah jam lah kalau nggak salah, maka liwet pun matang. Lalu kita berikan sambutan buat teman-teman dari Jakarta bahwa ngaliwet di desa itu adalah ada cara tersendiri yang mungkin akan diingat terus lah, yaitu cara-cara seperti cara-cara di pesantren. Kita ngaliwet diampari daun pisang, lalu bersama-sama makannya bareng-bareng. Itu cara-cara seperti itu. Buatlah kemudian ada yang ngambil daun pisang, lalu kemudian diamparkan, nasinya dimasukkan ke situ seperti layaknya biasa teman-teman di ngaliwet. Kita makan sambil ngobrol sampai pada suapan terakhir Bang Iwan Fals mencocol liwet sambal. Habis semua, dan kita pun sudah memakannya dengan habis, dan liwet itu matang selama setengah jam. Maka kemudian kita mengenal dengan Bang Iwan Fals atau teman-teman dari Jakarta bahwa di Sekber Badan Pengurus Kota Kabupaten Majalengka ini ada suguhan yang namanya liwet setengah jam. Karena semua, kata Bang Iwan, serba setengah jam. Dari Kertajati ke Kadipaten setengah jam, lalu kemudian bikin liwet juga setengah jam. Maka muncullah istilah liwet setengah jam sampai sekarang. Cukup sampai di situ ceritanya bersama-sama. Namun setelah itu ada cerita-cerita lain, karena kalau tidak salah setelah habis di sini Bang Iwan Fals diculik oleh teman-teman di Kang Aceh Herdiana, diiming-imingi ya. Diiming-imingi karena pada saat itu juga sedang rame-ramenya batu ali kalau tidak salah, atau batu akik, dan tawar-menawar batu akik. Akhirnya Bang Iwan Fals dan teman-teman digiring atau diculik ke Cijati, dan di sana singgah beberapa saat kalau tidak salah. Saya ketahui setelah itu. Namun ada satu yang
masih harus disampaikan karena ternyata ada sesuatu yang tertinggal di rumah di sini di Sekber itu, yaitu apa ya, chargeran lah kalau tidak salah, charger atau apa ya, pokoknya ada yang tertinggal di sini. Tapi kemudian kita supaya Bang Iwan Fals juga tidak masuk lagi ke lama lagi masuk ke yang pulang, akhirnya barang tersebut dibawa ke jalan raya dan dikasihkan di situ. Nah, pertanyaannya atau mungkin yang menjadi kepenasaran teman-teman adalah bagaimana mungkin seorang Iwan Fals yang pada tiba-tiba bisa datang ke Majalengka dengan tiba-tiba, dengan tidak diketahui sebelumnya, karena kemudian banyak hal yang menarik dampak dari kehadiran Bang Iwan Fals di Sekretariat Badan Pengurus Kota Kabupaten Majalengka ini. Yang jelas ada polemik, kemudian ada peristiwa-peristiwa yang tentu saja sangat menarik juga kalau untuk diikuti. Penasaran? Nanti akan saya ceritakan di seri yang ketiga atau bagian yang ketiga dari catatan perjalanan Iwan Fals datang ke Majalengka. Saya Iman Sabumi, salam teman sepaham.